Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun saat ini berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat bersyukur dan bahagia hari ini kita bisa bersama-sama beribadah dari tempat kita masing-masing. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan kita yang hidup, Tuhan Maha hadir di tempat ini dan juga di tempat Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan memberikan hati kita, hidup kita sejenak untuk beribadah kepada Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang layak dipuji disembah, yang sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara, yang perlu saudara tahu adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan pengorbanannya yang mulia itu tidak bisa digantikan dengan apapun, karena usaha manusia akan sia-sia saja. Sebaik apapun kita, sesaleh apapun kita, itu sia-sia saja. Itu tidak bisa menyelamatkan kita semuanya. Untuk itu mari kita bersyukur, kita merendahkan hati dan diri kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup, Allah yang Maha hadir dimanapun umat-Mu saat ini berada. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, karena Engkau sangat baik dan Engkau akan tetap baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah kami tidak akan pernah meragukan kebaikan Tuhan, karena Engkau akan selalu baik. Engkau tidak akan pernah berubah ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami bersama-sama menyatukan hati kami untuk memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu melingkupi kami. Engkau akan melawat kami, menjamah kami sekalian. Suasana surgawi akan melingkupi kami, damai sejahtera, sukacita surga akan melingkupi kami semua. Kami mau memuji-muji Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, roh dan kuat kami. Dan kami tahu ketika kami memuji menyembah Tuhan, sukacita-Mu, kemenangan-Mu ada bagi kami semua. Roh Kudus berkuasalah dalam hidup kami, Roh Kudus berkuasalah dan berkaryalah dalam kehidupan kami sekalian. Engkau kuatkan yang lemah, Engkau hiburkan yang susah, dan Engkau menyatakan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kesembuhan Engkau nyatakan bagi setiap orang yang sedang sakit saat ini. Pengharapan baru Engkau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Ada pengharapan dalam Tuhan Yesus, ada jawaban dalam Tuhan Yesus, dan Engkau selalu mendengar doa dan seruan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Kita memuji, menyembah Tuhan. Nyanyikan Allah yang suci. Surga bumi punya
kami. Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Engkau menjawab doa kami, kami bersyukur. Engkau mengasihi kami lebih dari apa yang kami mengerti, lebih dari apa yang kami ketahui. Tuhan sungguh sangat mengasihi kami. Kami layak memuji, Engkau layak dipuji, disembah. Haleluya, haleluya. Nyanyikan haleluya. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang hidup, pada saat ini kami bersama-sama berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Ketika bangsa ini sedang menghadapi pandemi COVID-19, kami berdoa meminta hikmat turun atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang bijaksana di dalam mengendalikan seluruh pandemi yang sedang terjadi. Kami berdoa supaya masyarakat juga dapat bekerja sama dengan seluruh unsur pemerintah untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para medis, para dokter yang menangani perawatan bagi para pasien. Tuhan, Engkau akan tolong mereka, perlindungan-Mu atas mereka, bahkan mereka yang sedang bergelut terus dalam menangani hal ini, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Orang-orang yang sedang terpapar, Tuhan akan tolong supaya mereka disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Setiap obat, setiap konsumsi makanan Tuhan akan berkati. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, Engkau akan menyatakan kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan orang-orang yang sudah menerima vaksinasi. Berkati vaksin yang ada supaya akan dapat meningkatkan kekebalan tubuh bagi setiap orang yang sudah menerimanya. Demikian juga kami berdoa perlindungan-Mu atas seluruh umat Tuhan, supaya Engkau juga menjauhkan dari segala malapetaka ini. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, kami juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mengurapi kami. Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa kembali di dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana kabar saudara pada saat ini? Saya berdoa, saya berharap supaya Tuhan yang menolong kami, Tuhan juga menolong saudara sekalian. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau bersama-sama belajar untuk melihat keadaan kita hari ini, melihat keadaan bangsa ini, bahkan melihat kehidupan masyarakat. Dan saya berdoa, kita bersama-sama berdoa supaya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan memberikan dampak yang baik di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mendengar bahwa Undang-Undang ITE rencana mau direvisi. Kita terus berdoa supaya di dalam merevisi memang kebebasan tetap akan terjaga, tetapi di sisi yang lain seluruh masyarakat juga akan terlindungi, sehingga tidak ada orang-orang yang memanfaatkan hukum atau memanfaatkan celah-celah hukum untuk melakukan pelanggaran atau untuk melakukan sesuatu yang buruk pada orang lain. Kita mau belajar bersama-sama bahwa kondisi di mana orang bisa mengungkapkan segala sesuatu baik secara langsung maupun di dunia maya, seringkali itu menjadi sesuatu yang bebas kebablasan sehingga terjadi bully, saudara-saudara. Ada orang-orang yang mengalami bully dan tidak tahan sehingga mereka putus asa.
ada yang begitu marahnya dan dia menjadi agresif. Kita mendengar bahwa ada orang-orang yang secara kehidupan mungkin cukup. Ada 3 artis Korea dari tahun 2017 sampai 2019 yang menyerah karena adanya bully yang dia alami. Demikian juga ada anak-anak SMP, anak-anak SMA, anak-anak yang sedang kuliah, bahkan orang-orang yang sudah bekerja, mapan. Demikian juga orang-orang yang ada dalam penjara, mereka sudah tidak tahan lagi mengalami bully. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini mau belajar bagaimana kehidupan di dalam tokoh Alkitab atau kehidupan di dalam firman Tuhan yang diceritakan bagaimana kehidupan bahwa bully itu juga sebenarnya sudah terjadi kala itu. Kita mau belajar dari satu anak muda yang bahkan dia pernah dikatakan anak nakal yang sombong. Perkataan itu ada di dalam firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-28 versi firman Allah yang hidup. Tetapi ketika Eliab, kakak Daud yang tertua, mendengar adiknya berkata demikian, ia menjadi marah. "Apa kerjamu di sini?" tegurnya. "Bagaimana dengan kambing domba di padang gurun yang menjadi tanggung jawabmu? Aku tahu ulahmu, engkau anak nakal yang sombong. Engkau datang hanya karena ingin menyaksikan pertempuran." Dalam versi bahasa Indonesia masa kini ditulis demikian, Eliab, abang Daud yang sulung, mendengar Daud berbicara dengan prajurit-prajurit. Ia menjadi marah kepada Daud dan berkata, "Mengapa kau datang kemari? Siapa telah kau suruh mengurus domba-dombamu yang beberapa ekor itu di padang gurun? Aku tahu kau berlagak berani. Kau datang kemari hanya untuk melihat pertempuran saja." Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ucapan yang disampaikan oleh Eliab terhadap adik bungsunya adalah sebuah tindakan bully, perundungan, perkataan yang negatif yang dia berikan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat firman Tuhan, Daud diremehkan, Daud dianggap tidak tahu apa-apa atau dijadikan orang seperti kelas 2 di tengah-tengah keluarga. Bukan kali ini saja, beberapa waktu sebelumnya ketika Nabi Samuel mendatangi keluarga Isai untuk mengurapi salah satu anak Isai menjadi raja, Daud bahkan dibiarkan ada di padang untuk menggembalakan domba, dan hanya ketujuh anaknya, abang-abang Daud, yang diberitahukan kepada Samuel oleh Isai. Dan Samuel melihat satu persatu, tetapi Tuhan memberitahukan bahwa satupun dari antara 7 itu tidak ada. Lalu Samuel bertanya, apakah hanya 7 ini? Dan Isai berkata, oh, ada satu lagi yang sedang menggembalakan domba. Itulah Daud. Dan kemudian Daud diurapi. Di perkataan Eliab ini juga dikatakan bahwa beberapa ekor domba atau 2-3 ekor, istilah lain yang dipakai, 2-3 ekor itu adalah sebuah pekerjaan yang remeh, sementara abang-abangnya bertiga yang adalah prajurit sedang ada di medan peperangan. Jadi Daud itu direndahkan di tengah-tengah keluarganya. Orang seperti Daud yang pernah mendengar perkataan yang ditujukan kepada dirinya dinyatakan bahwa anak nakal yang sombong. Lantas jadi apa Daud itu? Firman Tuhan mencatat bahwa Daud itu tidak lantas putus asa dan mengakhiri hidupnya. Daud tidak menyerah. Daud juga tidak mengabaikan begitu saja. Tapi Daud juga tidak menjadi agresi ketika dia menghadapi pernyataan itu. Nah, kita hari ini mau belajar bersama-sama bagaimana Daud menghadapi perkataan-perkataan negatif dan apa yang dilakukan Daud untuk mengatasi perkataan-perkataan negatif itu juga kita bisa pelajari dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Daud menanggulangi dampak buruk mendengar perkataan-perkataan negatif. Paling tidak ada 3 pernyataan negatif yang menjadi pelajaran bagi kita sehingga kita juga bisa
menghadapi situasi yang mirip-mirip yang dihadapi oleh Daud. Bagaimana Daud mengatasi perkataan negatif tentang dirinya, personalnya. Ayat yang ke-28 dalam terjemahan baru dikatakan, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Nah saudara, ini adalah perkataan negatif yang langsung menyerang kepada pribadi Daud, tentang sifatnya Daud. Dan yang luar biasa, Daud menanggapinya di dalam ayat yang ke-30, ayat 29 dan 30 dikatakan, tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud mendengar perkataan negatif itu sebenarnya juga dapat dikatakan sebagai perundungan atau bullying. Apa tanggapan Daud? Daud menjawab seperlunya saja, tidak berkelahi atau mentang abangnya, tetapi lalu dia berpaling dari abangnya. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini pelajaran yang baik sekali, bahwa Daud tidak fokus kepada perkataan dan kemudian memikir-mikirkan perkataan itu, tidak mengaminkan perkataan itu, tidak mengasihani diri sendiri, tidak ikut merendahkan dirinya sendiri, tetapi Daud kemudian berpaling, memindahkan fokusnya kepada hal yang bukan perundungan itu. Daud tidak menyangkal, dia mendengar, dia menanggapi, dia tidak mengabaikan, tetapi dia juga tidak meranah dengan perkataan-perkataan itu. Dia berpaling, dia kemudian merespon dengan cara tidak menempatkan diri untuk mendengar itu terus-menerus. Hal yang kedua yang diatasi oleh Daud adalah perkataan tentang keahlian Daud. Ayat yang ke-33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin, engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari mudanya telah menjadi prajurit. Perkataan negatif dari seorang pemimpin negara atau pemimpin kerajaan, dia adalah Raja Saul, Raja Israel, dan Daud adalah anak muda salah satu dari orang yang ada di Israel, dan kemudian dia mendengar dari rajanya yang mengatakan tidak mungkin engkau dapat mengalahkan orang Filistin karena engkau terlalu muda. Engkau tidak berpengalaman seperti dia yang berpengalaman. Engkau tidak dilatih untuk berperang, dia dilatih untuk berperang. Dia punya tenaga yang luar biasa, engkau masih belum cukup persiapan. Jawab dari Daud. Daud berfokus kepada pertolongan Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan yang dilontarkan oleh Saul kepada Daud itu bisa sangat melemahkan Daud sebagai seorang anak muda yang memang tidak cukup terlatih, kurang persiapan, kurang pengalaman, tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi seorang tentara. Bahkan firman Tuhan mengatakan Saul sebagai orang yang paling tinggi, paling gagah perkasa di antara orang Israel, dia pun ketakutan, dan seluruh bangsa itu ketakutan ketika mendengar perkataan dari Goliat. Dari ketakutan itu maka dia melontarkan juga nada ketakutan kepada Daud. Tapi Daud memberikan jawaban demikian. Mengapa harus takut menghadapi dia kalau Tuhan menyertai?
Kalau Tuhan telah melepaskan aku dari cakar beruang, cakar singa, itu bukan manusia, itu binatang liar, tidak berperi kemanusiaan. Dia begitu ganasnya menyerang, tanpa ampun, tanpa mengenal istirahat. Tidak ada aturan dalam sebuah peperangan dengan binatang buas. Tapi Tuhan sudah melepaskan Daud, dan Daud mengatakan itu dasarnya. Aku memang tidak cukup pengalaman, aku memang tidak cukup persiapan, aku memang tidak terlatih, aku memang tidak memiliki banyak modal untuk mengalahkan Goliat. Tetapi aku punya Tuhan yang menyertai aku, itu cukup bagiku. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara mungkin orang yang tidak cukup diperhitungkan. Saudara mungkin berpikir bahwa saya tidak cukup pengalaman, saya tidak cukup pendidikan, saya tidak cukup modal, saya tidak cukup untuk bisa bangkit menghadapi tantangan. Kalau Tuhan menyertai saudara, maka sudah lebih dari cukup. Saudara cukup untuk bangkit, menang, menyatakan kuasa Tuhan. Haleluya. Yakinlah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Jangan ratapi dirimu. Jangan berpikir tentang masa lalu yang sudah menggagalkan masa depan. Masa lalu memang adalah pengalaman, mungkin cukup pahit, tapi itu tidak akan mungkin menggagalkan masa depan saudara kalau Tuhan beserta dengan saudara. Amin saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan begitu luar biasa bersama dengan saudara. Daud mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, nolongku dan Allahku. Daud tidak mengaminkan perkataan dari Saul yang melemahkannya. Daud tidak meratapi masa lalunya, tapi Daud berpegang pada pengalamannya dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara menghadapi permasalahan, maka saudara sedang punya peluang untuk mengalami pengalaman hidup, mendapatkan penyertaan dan pertolongan yang dari Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Saudara manfaatkan situasi ini. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan yang telah melepaskan Daud. Saudara katakan di dalam kehidupan saudara, katakan di dalam hati saudara, katakan kepada jiwa saudara, Tuhan yang telah melepaskan Daud dari cakar singa dan beruang, Tuhan yang membuat Daud mengalahkan Goliat, Tuhan itu juga yang akan melepaskan aku dari segala tantangan yang aku hadapi. Tuhan yang sama, roh Tuhan yang sama yang diberikan kepada Daud, demikian juga itu roh yang diberikan kepada kita, dan roh itu akan membangkitkan kekuatan, membangkitkan kemenangan di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud juga dapat mengatasi perkataan kutuk demi nama dewa atau demi nama ilah-ilah bangsa Filistin. Ayat yang ke-43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, demi para dewanya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara mungkin pernah mendengar perkataan yang menyakiti hati saudara, yang mengutuk saudara. Ada orang, mungkin orang tua, saudara, atau tetangga, atau siapa orang yang lebih tua, atau keluarga saudara mengatakan saudara anak piar. Saudara memang selalu mendatangkan hal yang buruk di dalam keluarga. Saudara selalu mendatangkan kegagalan. Atau mungkin ada orang-orang yang mengutuk saudara, mengatakan bahwa engkau tidak akan pernah berhasil, engkau tidak mungkin pernah bisa bangkit dan menang. Saudara mungkin bahkan ikut mengaminkan perkataan itu, mengiyakan, sehingga saudara berpikir, iya memang aku tidak mungkin menang, aku tidak mungkin bisa mengalahkan, aku tidak mungkin bisa bangkit. Dari keluargaku, memang keluargaku adalah keluarga yang terkutuk. Dari nenek moyangku hidupnya selalu susah, hidupnya selalu menderita, hidupnya penuh dengan penderitaan, dan terus keluarga itu diteruskan, dan aku pun akan mewarisi situasi yang buruk dari keluargaku, karena aku akan menjadi orang yang sial, yang terkutuk.
Dengar baik-baik saudara. Daud memberikan jawaban. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kalau ada orang yang mengutuk saudara, maaf, kalau ada orang yang mengutuk saudara, dia sedang menantang Tuhan. Dan Tuhan akan mengalahkan kutuk itu. Kalau ada orang yang menyatakan saudara sebagai orang yang terkutuk, dengar baik-baik. Kuasa Tuhan tidak mungkin bisa dikalahkan oleh kutuk siapapun dan atas nama siapapun. Tidak peduli itu orang tua, tidak peduli itu saudara, tidak peduli itu orang-orang hebat yang mungkin sudah menyatakan engkau pasti akan gagal. Katakan, kalau engkau mendatangi aku dengan perkataan-perkataan kutuk, aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti Daud mengalahkan Goliat yang mengutuki Daud. Dan kemudian Daud mengalahkan Goliat. Saudara, adakah situasi yang buruk yang saudara alami? Adakah situasi di mana saudara hampir saja terperangkap bahwa saudara meyakini kehidupan saudara akan selalu buruk, terkutuk, sial, gagal, menderita? Ingat saudara, di dalam Kristus Yesus firman Tuhan mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkan kalau Daud mengiyakan, mengaminkan, mempercayai dan turut dengan perkataan abangnya yang mengatakan bahwa dia anak nakal yang sombong, atau dia mempercayai dan mengaminkan, menuruti apa yang dikatakan Saul bahwa engkau tidak mungkin menghadapi permasalahan, engkau tidak mungkin mengalahkan Goliat orang Filistin itu. Atau kalau dia takut karena kutukan yang sudah diberikan oleh Goliat demi dewa-dewa orang Filistin itu. Saudara bisa bayangkan, Daud pasti akan pulang saja dan dia akan selesai. Atau mungkin dia akan kena tombak, terlembing dari Saul. Tapi tidak demikian. Daud tidak mengaminkan perkataan-perkataan negatif tentang dirinya. Bully yang dihadapi, perundungan yang dia terima, tidak membuat Daud mengaminkan bahwa dirinya akan mengalami hal-hal yang buruk. Jangan pernah membiarkan perkataan buruk itu engkau simpan dalam hatimu, kemudian engkau meyakini bahwa itu yang akan terjadi, lalu engkau akan menyerah kalah. Bangkit hari ini, roh Tuhan ada pada saudara. Roh yang diberikan kepada Daud mengalahkan Goliat. Roh itu juga yang ada di dalam kehidupan saudara sekalian, dan akan mengalahkan segala tantangan saudara di dalam Kristus Yesus. Yesus telah melakukannya untuk saudara. Yesus sudah memberikan kemenangan itu bagi saudara. Kalau Tuhan melakukan sesuatu bersama dengan Daud, giliran saudara dan saya melihat tangan Tuhan yang akan melakukan sesuatu bersama dengan saudara dan saya. Amin saudara. Jangan menyerah, bangkit, kuatkan roh dan hati saudara, yakini dan menang bersama dengan Kristus. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus untuk engkau menjadi kalah. Jangan engkau biarkan kematian Kristus di atas kayu salib tidak memberikan kuasa di dalam kehidupan saudara. Karena kematiannya adalah kematian untuk memberikan engkau kehidupan. Kematiannya adalah kematian untuk memberikan engkau kemenangan. Kematiannya adalah kematian untuk memberikan engkau kesehatan dan kekuatan. Kematiannya adalah untuk membebaskan engkau dari segala kutukan. Dan nikmatilah hasil berkat dari penyaliban Kristus. Jadilah menang seperti Daud, yang walaupun dia pernah mendengarkan bulian sebagai anak nakal yang sombong, tetapi dia bangkit, dia tidak menyerah, dan kemudian dia menjadi raja. Tuhan yang sama yang memberikan kemenangan dalam kehidupan Daud
juga akan memberikan kemenangan bagi saudara sekalian. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapa di surga, kami sangat disadarkan bahwa sama seperti situasi Daud yang sulit pada zamannya, tetapi Daud mengandalkan Engkau. Situasi yang kami hadapi tidak juga mudah. Kami mau belajar seperti Daud mengandalkan Engkau, demikian juga kami mau mengandalkan Engkau. Kami tidak akan pernah membiarkan kata-kata orang menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Rencana Tuhan pasti digenapi karena ada kuasa Tuhan bersama dengan kami. Seluruh sidang jemaat, Engkau berkati. Kalau ada yang merasa bahwa mereka akan selalu menderita, terkutuk, sial, gagal, bangkitkan rohnya. Roh Kudus, Engkau akan menopang kehidupan sidang jemaat. Bangkit dan menjadi pemenang. Di dalam Kristus Yesus, kami nyatakan segala berkat penyaliban Kristus terjadi dalam kehidupan seluruh sidang jemaat. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau menaikkan ucapan syukur kami melalui harta kekayaan kami. Kami mau memberikan persembahan, biarlah persembahan ini menyenangkan hati Tuhan, memperlebar dampak dari kuasa kerajaan Allah di muka bumi ini. Memberkati kami semua yang mau memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita dengan sukacita dan rela hati. Kita berikan persembahan kita dan kita nyanyikan pujian sukacita. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Dan satu suara, satu hati, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita bersama-sama menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Dan kita mau bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kalian kedua. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pastikan bahwa saudara bersama dengan Tuhan, Roh Kudus bersama dengan saudara, dan saudara bangkit dan menjadi pemenang. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.